Ibu-ibu Komisi Wanita GKY Purinda yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bertemu sekali lagi. Dan saat ini kita akan belajar satu topik yang disebut komplasensi. Bagaimana kita belajar supaya kita tidak cepat puas diri, tapi terus berusaha supaya kita bisa mencapai hasil maksimal dengan mengandalkan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Sebelum kita mempelajari topik ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah, di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk belajar kebenaran Tuhan, belajar bagaimana memperbaiki diri kami, supaya kami boleh menjadi ibu-ibu yang tampil maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, dan urapi setiap ibu-ibu, saudari-saudari yang mengikuti acara ini. Kiranya Roh Kudus bekerja, mengubah kami, dan menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, kemarin ketika saya mempersiapkan topik ini, saya membaca di detik.com. Di sana ada satu berita, yaitu Bapak Menko Maritim kita, Bapak Luhut Panjaitan mengatakan kalimat seperti ini. Kita tidak boleh berpuas diri, tapi tetap harus hati-hati. Meskipun kondisi penularan COVID-19 sudah melandai. Ini adalah satu peringatan bagi kita supaya tidak cepat puas lalu tidak berusaha. Tidak meningkatkan usaha kita. Itulah yang disebut dengan komplasensi. Artinya kita tidak boleh cepat puas diri. Ibu-ibu sekalian, komplasensi secara umum diartikan sikap cepat puas diri, sehingga karena sudah puas diri maka tidak mau berusaha lagi. Padahal di dalam dirinya banyak sekali potensi yang belum digali, dan dia bisa sebenarnya tampil lebih baik, lebih maksimal. Nah, komplasensi ini bisa muncul dalam semua aspek segi kehidupan kita sebagai umat manusia. Supaya kita memahami, maka saya kasih satu contoh dalam dunia pekerjaan. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu melihat ada satu tangga, kalau tangga ini melambangkan potensi diri kita. Jadi misalnya dari bawah sampai atas, itu adalah potensi diri kita, kemampuan diri kita. Lalu kita mencapai, prestasi kita adalah tangga di tengah-tengah sebenarnya. Nah, orang memiliki sikap yang berbeda terhadap pencapaiannya. Oleh sebab itu di sini saya tulis rentang sikap terhadap sebuah prestasi atau pencapaian. Nah, di dalam bahasa kejiwaan secara psikologis atau secara sikap karakter, ada 3 hal yang beda-beda tipis, ya, yang memiliki banyak sekali irisan, tapi kita harus bedakan. Yang tengah yaitu contentment, yaitu sikap bersyukur, itu yang harus kita miliki. Sedangkan yang di sebelah kiri, komplasensi, yaitu sikap cepat puas diri, itu harus kita hindari. Dan di sebelah kanan, ekstrim kanan, itu adalah greed atau ketamakan, itu harus kita hindari. Jadi kita belajar bagaimana menjadi orang yang ada di tengah, yaitu bersyukur untuk segala hasil usaha kita, sambil berusaha mencapai tingkat maksimal kehidupan sesuai dengan potensi kita. Nah, ibu-ibu sekalian, kita bisa lihat perbedaan dari 3 sikap ini. Yang paling kiri adalah komplasensi, yaitu sikap cepat puas diri. Ciri khas orang yang cepat puas diri adalah dia stop, dia berhenti, dia tidak berusaha, ya, dia berleha-leha. Setelah dia mencapai tingkatan tertentu, padahal kalau dia di-push, kalau dia berusaha lebih keras, dia bisa mencapai tingkat yang lebih baik, hasil yang lebih maksimal. Tapi karena dia sudah puas dengan apa yang dicapai, dia tidak peduli. Yang penting saya menikmati hidup sekarang. Saya tidak peduli berapa besar potensi saya. Saya tidak peduli saya bisa membantu orang lebih banyak. Saya bisa melayani lebih baik. Saya tidak peduli. Itulah komplasensi. Satu sikap yang cepat puas, satu sikap yang tidak mau berusaha lebih baik. Sedangkan contentment, kita lihat, ya kita kasih contoh. Orang mencapai anak tangga yang sama. Tapi kalau orang yang complacent, dia itu langsung puas. Tapi orang yang punya contentment, ucapan syukur di dalam hatinya, dia bersyukur untuk hasil yang dicapai. Misalnya dari
potensinya 8 anak tangga. Dia berhasil mencapai anak tangga keempat. Dia bersyukur karena Tuhan sudah menolong dia mencapai sampai anak tangga keempat. Tapi dia tidak langsung berpuas diri. Dia berdoa, kemudian dia berusaha bekerja keras lagi. Ora et labora. Berdoa dan berusaha supaya dia dapat mencapai potensi maksimal di dalam dirinya. Yang itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa ibadah disertai dengan ucapan syukur, disertai dengan rasa syukur, itu akan membawa manfaat yang besar di dalam kehidupan kita. Itu dicatat di dalam Alkitab. Sedangkan yang sebelah kanan, dia juga mencapai anak tangga keempat, tapi beda dengan orang di sebelah kiri atau di tengah. Dia tidak pernah puas dan dia tidak pernah bersyukur atas hasil yang dicapainya. Dan dia selalu berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini usaha yang baik. Tapi usaha yang baik tidak didasari dengan motivasi yang baik. Tidak didasari dengan cara yang baik. Sehingga dia berani menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang ingin dicapainya. Jadi di dalam hatinya bukan didorong oleh ucapan syukur, bukan didorong oleh keinginan untuk memaksikan talenta yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Tapi didorong oleh keinginan untuk mendapat sebanyak-banyaknya sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Saudara sekalian, kita bersama-sama melihat bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus berada di posisi yang tengah. Kita berusaha dengan mengandalkan Tuhan. Setelah mengandalkan Tuhan, kita mencapai prestasi tertentu. Kita sampai di sana, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita tidak cepat puas diri. Kalau cepat puas diri, maka kita masuk ke dalam perangkap komplasensi. Tapi kita juga tidak bersyukur, bersungut-sungut, marah, atau tidak puas. Itu kalau begitu kita masuk dalam perangkap ketamakan. Kita ingin menjadi orang yang bersyukur, tapi terus berusaha supaya kita mencapai prestasi yang baik, mencapai hasil maksimal di dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu sekalian, mengapa seseorang bisa masuk ke dalam perangkap komplasensi? Nah, dari berbagai sumber yang saya baca, maka saya menemukan ada minimal 5 penyebab. Dan 5 penyebab ini adalah saling mempengaruhi. Penyebab pertama adalah orang yang mencapai standar kehidupan yang terlalu rendah. Jadi semua orang punya standar terhadap hal tertentu. Kalau dia bekerja ada standarnya. Dia membangun relasi ada standarnya. Dia membangun pelayanan ada standarnya. Kehidupannya ada standarnya. Jadi orang yang complacent, orang yang cepat puas diri adalah orang yang memasang standar terlalu rendah sehingga tidak perlu usaha untuk mencapainya. Setelah dia mencapainya, lalu dia puas dan berhenti di sana. Ini bisa berlaku dalam kehidupan organisasi kita atau berlaku dalam kehidupan diri sendiri. Kemudian penyebab kedua adalah perbandingan. Jadi di tengah-tengahnya tidak ada orang yang lebih baik dibanding dirinya. Sehingga ketika dia memperbandingkan diri dengan orang lain, dia sudah paling baik. Sehingga dia sudah puas. Sebenarnya meskipun dia paling baik, dia masih bisa berusaha supaya dia lebih baik lagi. Karena potensi di dalam dirinya masih ada. Ini saya kasih contoh saudara sekalian, ibarat di dalam pertandingan olahraga. Ya, ada orang dia selalu juara terus. Tapi juara di mana? Juara di RT. Jadi di RT-nya kalau dia main bulu tangkis selalu juara 1. Lalu dia puas. Saya sudah dapat juara 1 di RT saya. Ya, juara bertahan. 10 tahun berturut-turut tidak pernah ada orang mengalahkan saya. Nah, itu bagus. Tapi jangan puas sampai kepada juara RT. Setelah juara RT, mungkin ya ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kampung. Nah, setelah dia juara RT, sebenarnya ya kapasitasnya adalah juara kampung. Setelah dia juara kampung, ada yang lebih besar dari kampung, yaitu kecamatan. Jadi setelah dia juara kampung, dia tidak boleh berhenti. Dia harus berusaha, kalau bisa, dia masih punya potensi bisa juara kecamatan. Kalau juara kecamatan, dia terus naik. Kalau bisa, juara olimpiade, supaya dapat 5,5 miliar dari Bapak Presiden Jokowi, ibu-ibu sekalian. Itulah orang yang memiliki contentment, rasa bersyukur. Dia mencapai satu tingkat, dia bersyukur, tapi dia tidak berhenti. Dia berusaha lagi, lebih baik lagi. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan usaha yang terbaik.
Yang ketiga, kenapa orang bisa jatuh ke dalam puas diri? Mungkin karena tidak pernah berhasil. Ya, dia berusaha tidak berhasil, berusaha tidak berhasil. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita punya potensi, itu tidak menjamin otomatis ketika kita melakukan sesuatu pasti berhasil. Ya, banyak orang punya potensi, punya kemampuan. Tapi potensinya tidak diasah, potensinya tidak dibentuk dengan baik, maka dia berusaha bisa gagal. Nah, kalau orang yang tidak tekun, orang yang tidak bersungguh-sungguh memiliki tekad yang bulat untuk mencapai yang lebih baik, satu kali dia berusaha gagal, dua kali dia berusaha gagal, tiga kali dia berusaha gagal, maka dia berkata, cukuplah sudah, ya masalahku. Kegagalanku 3 kali, maka aku sudah puas. Maka dia tidak berusaha lagi. Dia bilang, lumayan. Ya, bahasa Mandarin lumayan itu adalah caputo. Ya, caputo, lumayanlah di sini ya. Saya tidak perlu berusaha lagi. Ini bukan seseorang yang baik. Seseorang yang baik adalah seseorang yang terus mengenal diri sendiri. Ya, dia tidak cepat puas dan dia juga tidak bersungut-sungut. Dia bersyukur atas apa yang dicapainya, tapi tidak puas lalu berhenti, stagnan di sana, tidak berusaha lagi. Dia terus berusaha, potensi apa lagi yang ada di dalam diri saya, yang dapat saya bangun, yang dapat saya gali, yang saya dapat pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, ibu-ibu sekalian, penyebab orang memiliki sikap cepat puas diri adalah kemalasan. Ya, memang kalau kita pelajari, kemalasan dan cepat puas diri itu memiliki irisan yang banyak. Ya, jadi orang malas itu umumnya cepat puas diri. Salah satu sebab orang cepat puas diri adalah malas. Kemudian yang kelima, ya kenapa orang cepat puas diri? Mungkin karena budaya. Dia tinggal dalam budaya tertentu, dia bekerja dalam budaya tertentu, dia bergaul dengan orang-orang budaya tertentu, maka dia akan terpengaruh oleh orang-orang yang bergaul dengan dia atau orang-orang tempat dia bergaul. Sehingga orang-orang sekitarnya semuanya cepat puas diri, dia juga cepat puas diri. Ya, seperti di dalam dunia pekerjaan. Ya, mungkin ibu-ibu punya pengalaman atau suami-suami dari ibu-ibu atau anak-anak keluarga dari ibu-ibu pernah punya pengalaman. Katanya kalau kerja di perusahaan Jepang, tentu etos kerjanya, tuntutannya berbeda dengan perusahaan milik orang Singapura. Dan beda lagi dengan perusahaan milik orang Amerika. Beda lagi dengan perusahaan milik orang Eropa. Dan sangat berbeda dengan perusahaan milik orang Indonesia. Nah, kalau saya tanya, di antara Jepang, Singapura, Amerika, Eropa, Indonesia, umumnya mana yang paling santai? Nah, ibu-ibu tahu jawabannya ya. Kemungkinan besar ya mungkin budaya orang Indonesia yang santai. Yang penting apa? Umumnya ya, tidak semua. Umumnya seperti itu. Nah, yang penting ada hasilnya, cukup makan ya, syukurlah. Ya, budaya Indonesia kan mengatakan biar lambat asal selamat. Orang Inggris mengatakan time is money. Ya, kalau orang Tionghoa ya mengatakan ya Ichun Kuang Ing, Ichun Jing. Ya, satu kalau Kuang Ing itu adalah waktu. Kalau waktu itu bisa diukur dengan waktu, maka 1 inci waktu itu sama seperti 1 inci emas. Jadi kita melihat bagaimana orang memiliki budaya yang menghargai ekselensi, yang menghargai sesuatu yang baik. Jadi tidak cepat puas diri, terus dipacu, terus didorong supaya bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, semua itu menciptakan satu konsep, satu keadaan sehingga orang secara lambat laun memiliki sikap cepat puas diri. Nah, bagaimana manifestasi daripada cepat puas diri? Manifestasi dari cepat puas diri itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan di dalam semua aspek kehidupan kita. Saya sebut saja ya, di dalam layar ibu-ibu bisa lihat. Ya, secara rohani kita bisa menjadi orang yang cepat puas diri. Dalam pelayanan, kita juga bisa cepat puas diri. Dalam keluarga, dalam kehidupan secara umum. Ada orang begitu cepat puas diri, complacent. Ada juga orang di dalam pekerjaan.
dia cepat puas diri. Dia bukan bersyukur, tapi dia puas diri, tidak berusaha, dia berhenti sampai di sana. Dia punya banyak potensi, tapi dia tidak mau menggalinya, dia tidak mau memakainya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, ya beda antara complacency dengan contentment. Itu sangat tipis. Sama-sama suka, sama-sama senang, tapi yang satu stop. Tapi yang satu terus berdoa dan mengusahakannya. Tuhan tidak ingin setelah kita mencapai tingkat tertentu, kita stop. Tuhan ingin setelah kita mencapai tingkat tertentu, kita bersyukur atas apa yang kita capai. Kemudian kita terus berusaha dengan banyak berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tentu banyak berusaha juga. Jadi itulah contentment. Sedangkan orang yang stop itu adalah complacent. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam pekerjaan, di dalam relasi, di dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi itu bisa terpengaruh oleh sikap, oleh budaya, oleh karakter orang yang complacent, orang yang cepat puas diri. Saya kasih contoh ibu-ibu ya, dalam rohani. Kehidupan rohani seseorang bisa jadi orang yang cepat puas diri. Nah, kita lihat umumnya kerohanian seseorang itu dibagi menjadi beberapa tingkat. Tingkat yang paling dasar, kalau dia baru percaya kepada Yesus Kristus, dia disebut bayi rohani. Dia tahu dia sudah diselamatkan. Tapi dia belum bisa buka Alkitab. Dia belum bisa baca Alkitab. Baca Alkitab tidak mengerti. Dia belum bisa berdoa. Kemudian agak naik sedikit itu disebut dengan apa? Disebut dengan anak-anak rohani, kanak-kanak. Ya, dia bisa baca Alkitab, tapi kebanyakan tidak bisa mengerti. Ya, bisa berdoa, tapi berdoa yang sederhana. Kemudian naik lagi menjadi rohani secara dewasa. Rohani secara dewasa itu sudah bisa mencari makan sendiri. Sudah bisa berdoa. Sudah bisa membantu orang lain. Seperti seorang di dalam kehidupan jasmaninya. Seorang bayi 100% tergantung kepada orang lain. Seorang kanak-kanak mungkin 75% tergantung kepada orang lain. Seorang dewasa mungkin 25% saja tergantung kepada orang lain. Kemudian naik satu tingkat lagi, yaitu menjadi apa? Menjadi pemimpin rohani. Nah, pemimpin rohani ini adalah orang-orang yang melayani orang lain, orang-orang yang bisa mencukupkan kebutuhan sendiri dan terus berpikir bagaimana menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan rohaninya. Nah, apa itu orang yang complacent? Orang yang cepat puas diri secara rohani. Banyak orang Kristen puas diri secara rohani. Yang penting saya sudah percaya Yesus Kristus. Yang penting saya sudah lahir baru. Saya tiap minggu ke gereja. Saya jadi konsumen setia. Khotbahnya bagus, saya bersyukur. Khotbahnya tidak bagus, ya saya juga ngomel sedikit, ya tidak apa-apa. Dia tidak berusaha di dalam kehidupannya mencari kehendak Tuhan. Belajar bagaimana menggali Alkitab. Bagaimana supaya kerohaniannya bertumbuh. Mengikuti kelas pembinaan. Mengikuti kelas pertolongan supaya dia dapat melayani Tuhan. Pemberlengkapan. Tidak, dia sudah puas, saya sudah selamat. Jadi ada orang 30 tahun menjadi orang Kristen. Dia cuma naik dari bayi rohani menjadi kanak-kanak rohani. Jadi secara usia mungkin dia 60 tahun. Tapi secara kerohanian dia cuma 30 tahun. Dia cuma kanak-kanak, 30 tahun. Kanak-kanak rohani. Disuruh baca Alkitab, dia bilang saya tidak mengerti. Disuruh berdoa, saya tidak bisa berdoa. Ibu, bapak, pendeta tolong doakan saya. Disuruh melayani, saya tidak tahu bisa melayani. Padahal sudah 30 tahun jadi orang Kristen. Inilah orang yang complacent. Inilah orang yang puas diri. Saya sudah puas jadi kanak-kanak. Padahal ibu-ibu sekalian, di dalam setiap diri orang Kristen, di dalam setiap diri orang percaya, Tuhan sudah menaruh dan memberikan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan untuk melayani Tuhan. Cuma dia malas, dia tidak mau gali, atau dia tidak tahu dia harus gali. Kurang pendidikan, kurang pengajaran. Sehingga dia selamanya diperlakukan sebagai seorang kanak-kanak atau bayi di dalam kerohanian. Itu contoh di bidang kerohanian. Orang yang cepat puas diri, tidak berusaha mencari tahu apa yang lebih baik.
Tidak berusaha menggali potensi di dalam dirinya. Tidak berusaha untuk melakukan, menerapkan apa yang ada di dalam dirinya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Contoh lain di dalam pekerjaan, ya. Orang yang complacent di dalam pekerjaan, ya umumnya dia tidak punya idealisme di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya. Sekali dia bekerja itu, maka selamanya dia bekerja itu. Nah itu bagus ya, itu artinya setia. Tapi setia itu tidak berarti kita bekerja, melakukan pekerjaan yang sama, terus menerus. Setia itu selalu bicara dua hal. Yang pertama, setia berarti durasi. Artinya kita mulai dan kita akhir. Dengan baik, durasi yang panjang. Jadi ada pepatah mengatakan waktu akan membuktikan kesetiaan seseorang. Tapi kesetiaan tidak hanya berbicara tentang durasi. Kesetiaan juga berbicara tentang kualitas. Jadi tidak berarti ketika dia mulai pekerjaan, lalu dia setia sampai 30 tahun. Dari tahun pertama sampai 30 tahun, kualitas pekerjaannya sama sekali tidak berubah. Tidak ada kemajuan. Ini orang yang complacent. Ini orang yang cepat puas diri. Yang penting pekerjaan saya mantap, saya kerjakan seperti mesin, tidak apa-apa. Nah ini bukan seorang yang baik. Seorang yang baik, selain dia bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam dirinya, dia juga selalu berusaha supaya di dalam kehidupannya dia tidak stagnan, tapi dia terus maju, menggali potensi di dalam dirinya. Jadi orang yang melakukan pekerjaan dengan cara bersyukur adalah dia sampai kepada tahap tertentu, dia bersyukur. Tapi dia cari potensi apa yang ada di dalam dirinya. Potensi apa lagi yang ada di dalam bidang pekerjaannya. Dia kembangkan diri. Setelah dia kembangkan, dia bersyukur lagi. Setelah dia bersyukur, dia kembangkan lagi. Jadi dia tidak stagnan, puas diri. Nah ibu-ibu sekalian, itulah yang disebut dengan komplasensi. Yaitu satu sikap cepat puas diri. Setelah puas diri, lalu berhenti, stagnan, tidak maju, kemudian tidak mengembangkan diri. Sekarang kita masuk dalam bagian terakhir. Bagaimana pengajaran Alkitab tentang komplasensi? Apakah Alkitab memiliki pengajaran hal-hal yang terkait dengan komplasensi? Yang pertama, Alkitab mengatakan Allah memberikan karunia. Allah memberikan karunia kepada setiap orang percaya untuk melakukan perbuatan baik. Jadi dengan kata lain ibu-ibu sekalian, tidak ada orang percaya yang tidak diberi karunia di dalam dirinya. Karena setiap orang percaya memiliki Roh Kudus. Bahkan yang membuat kita percaya adalah Roh Kudus. Seseorang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan, membuka hati percaya kepada Yesus Kristus. Itu mutlak pekerjaan dari Roh Kudus. Setelah itu Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Surat Efesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kita punya Roh Kudus, dalam bagian lain Alkitab mengajarkan Roh Kudus pasti memberikan kita karunia. Karunia adalah kemampuan bagi kita untuk berkarya. Karunia ini tidak hanya berkarya di dalam pelayanan di dalam gereja. Saya percaya ketika seseorang sudah diselamatkan ada Roh Kudus di dalam hati, di dalam dirinya, maka kehidupannya secara umum harus lebih baik. Pekerjaannya juga harus lebih baik. Kehidupannya harus lebih baik. Kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, di dalam dirinya, yang menjadi pemimpin, yang menjadi penolong, yang menjadi penghibur, yang menguatkan dia dan memampukan dia untuk hidup lebih baik daripada orang lain. Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kehidupan kita harus lebih baik daripada kehidupan orang lain. Dalam pengertian moral kita, karakter kita, kebaikan kita, itu harus lebih baik daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita punya Roh Kudus di dalam diri kita yang menolong kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh puas dengan apa yang tidak boleh puas diri dan berhenti. Tapi kita harus terus menggali. Ya, dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan ada seorang diberikan 5 talenta. Ada seorang diberikan 2 talenta. Ada seorang diberikan 1 talenta.
5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, semuanya talenta. Jadi itu artinya tidak ada seorang pun yang tidak diberi talenta. Cuma yang 1 talenta itu malas, yang 2 talenta dan 5 talenta itu rajin, terus mengembangkan. Bahkan Tuhan mengatakan orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Oleh sebab itu kita yakin Allah kita adalah Allah yang menghargai usaha keras kita. Apalagi usaha keras kita dengan mengandalkan doa dan mengandalkan usaha yang sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati kita. Jadi yakinlah di dalam diri kita sudah diberi potensi khusus dari Allah. Bahkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Di sana dikatakan kita diselamatkan karena iman. Kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita menjadi anak Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Di ayat ke-10 Tuhan berkata, kita diselamatkan dengan satu tujuan. Yaitu supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya itu nyanyi apa? Hidup di dalam perbuatan baik. Perbuatan baik kita itu tidak akan selesai sampai kita mencapai akhir hidup kita, yaitu bertemu dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh jadi orang yang complacent. Kita tidak boleh berhenti sampai satu tempat, lalu kita puas dan kita katakan tugas saya sudah selesai. Tidak. Seumur hidup kita, Tuhan tempatkan karunia di dalam diri kita. Tuhan ingin kita kembangkan karunia kita dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Kemudian kita hidup di dalam karunia yang Tuhan berikan. Melakukan pekerjaan baik sampai kepada akhir hidup kita. Jadi hal pertama yang diajarkan Alkitab kepada kita adalah bahwa kita diberikan karunia untuk bekerja, melakukan perbuatan baik dan tidak ada kata berhenti. Karena ketika kita melakukan, Tuhan akan terus menambahkan karunia-karunia yang baru. Kita terus berusaha dengan mengandalkan Tuhan dan rasa bersyukur. Kita akan menjadi semakin berkat, ya, semakin menjadi sumber saluran berkat kepada orang dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Allah memberikan karunia kepada kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Pengajaran kedua, prinsip kedua yang diajarkan Alkitab adalah Allah ingin supaya ketika kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, kita mengkaryakan kasih karunia, karunia yang Allah berikan, maka kita tidak mengandalkan diri saja, tapi kita mengandalkan apa? Tuhan dan kita bekerja secara maksimal. Kolose pasal ke-3 ayat 23 memberitahukan kepada kita. Di sana dikatakan apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati. Nah, ini menunjukkan apa? Usaha kita. Jadi kita tidak malas-malasan, kita segenap hati. Ada hati di dalamnya, ada kesungguhan di dalamnya. Tapi kita juga tahu kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Apapun yang kita kerjakan. Jadi apapun aspek kehidupan kita, rohani kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, relasi kita, semua aspek kehidupan kita, kita kerjakan dengan segenap hati, sungguh-sungguh, maksimal. Tapi untuk Tuhan, artinya apa? Artinya mengandalkan Tuhan. Memang ibu-ibu sekalian, kita hidup, kita diselamatkan hanya karena anugerah. Allah memilih kita, Allah menyelamatkan kita. Ya, kita tidak berperan apapun juga. Allah datang menyelamatkan kita. Tapi setelah kita diselamatkan, kita mendapat hidup yang baru, ya, kita harus mengandalkan Tuhan dan kita juga harus berusaha untuk membuktikan bahwa kita sudah hidup baru di dalam Tuhan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Kita tidak boleh malas-malasan lagi. Kita tidak boleh cepat puas diri, lalu berhenti tidak melakukan apapun juga. Tuhan ingin supaya kita terus menjalankan apa yang ada di dalam diri kita. Lebih jelas dikatakan di dalam 1 Timotius pasal ke-4. Di dalam ayat ke-10 dikatakan bahwa kita berjeri lelah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Lalu di ayat 14a dikatakan, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu.
Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita. Jangan lalai memakainya. Orang yang complacent adalah orang yang tahu di dalam dirinya ada karunia. Tapi dia bilang, saya puas, punya sudah puas, saya tidak perlu lakukan. Itu tidak benar. Allah tidak ingin supaya kita berhenti. Allah ingin supaya kita terus mengandalkan Dia, terus berjuang mencapai hasil yang maksimal. Pengajaran ketiga, yang terakhir, yang membedakan kita yang melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan melayani berdasarkan motivasi yang tidak benar. Yang tadi di gambar pertama itu dikatakan greed, yaitu ketamakan. Itu adalah ada tidak bersyukur di dalam diri kita. Tuhan ingin supaya ketika kita berusaha mencapai hasil apapun juga, yang penting kita sudah menghasilkan, memberikan usaha yang maksimal. Maka selalu disertai dengan rasa syukur. Seorang yang tamak tidak pernah bersyukur. Apapun yang dicapainya, dia tetap bersungut-sungut. Bahkan seperti saya katakan di atas tadi. Dia ingin lebih. Itu baik. Tapi keinginannya untuk lebih didasari dengan motivasi yang tidak benar. Yaitu ingin memuaskan keinginan hatinya. Sedangkan seorang yang bersyukur, dia ingin lebih. Itu bagus, tapi lebih supaya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kemudian apapun yang dia capai, dia nikmati dengan bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin kita jatuh ke dalam kemalasan. Tuhan tidak ingin kita jatuh di dalam ketamakan. Tuhan ingin kita hidup dengan bersyukur kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mengusahakan yang terbaik. Apapun hasilnya, kita bersyukur. Tapi setelah itu kita tidak berhenti. Kita terus berusaha gali potensi, kemudian kita kembangkan untuk memuliakan Tuhan. Ya, Kolose pasal 3 ayat 17 berkata, lakukanlah segala sesuatu sambil mengucapkan syukur oleh Dia, oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Kemudian Efesus pasal 5 ayat 20 di sana juga mengajarkan, ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Ibu-ibu lihat ada dua aspek di sini. Ucaplah syukur senantiasa itu menunjukkan waktu. Setiap saat selalu bersyukur. Sampai tahap apa saja kita bersyukur. Kemudian atas segala sesuatu itu menunjukkan aspek kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan. Aspek waktu, aspek pekerjaan. Tuhan ingin apapun yang kita capai, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita gabungkan dengan konsep di atas. Tuhan menitipkan karunia, berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengkaryakan apa yang Tuhan titipkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Sebagai penutup ibu-ibu sekalian, saya menyampaikan ada beberapa refleksi yang membantu kita. Supaya kita bisa lepas dari sikap complacent, sikap cepat puas diri. Yang pertama, refleksi kita. Ya, coba kita lihat refleksi di dalam diri saya. Apakah saya sudah cukup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya? Selama ini ketika saya melayani, ketika saya bekerja, ketika saya menjalankan rumah tangga, apakah saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Apakah saya hanya mengandalkan Tuhan ketika saya menemui jalan buntu saja? Hari ini banyak orang Kristen hanya cari Tuhan kalau ketemu jalan buntu. Kalau tidak jalan buntu, maka dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tenang, Tuhan istirahat saja. Saya bisa atasi sendiri. Itu bukan orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang bersyukur selalu memulai dengan mengandalkan Tuhan, menjalankan dengan mengandalkan Tuhan, dan mengakhiri mencapai sesuatu dengan bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaan refleksi kedua, apakah usaha saya sudah maksimal? Pertanyaan refleksi ketiga, peluang pengembangan apa yang tersedia bagi saya? Coba cari, refleksi, lihat. Dalam kehidupan pelayanan, masih ada peluang pelayanan untuk mengembangkan diri. Ya, kita sudah melayani sampai di sini. Jangan cepat puas. Ya, kita sudah bekerja sampai di sini. Jangan cepat puas. Kita jangan lupa bersyukur. Tapi setelah bersyukur jangan berhenti. Lanjutkan.
Ada pengembangan apa yang dapat saya lakukan. Kemudian apa yang menghalangi saya mencapai hasil maksimal. Apakah itu mungkin sikap saya yang cepat menyerah? Apakah itu lingkungan saya yang membuat saya tidak bisa mencapai hasil maksimal? Atau saya terlalu mengandalkan diri sendiri, kurang berdoa, kurang mengandalkan Tuhan? Yang terakhir, apa yang membuat saya tidak bersyukur untuk prestasi yang sudah dicapai? Kalau ibu-ibu tidak pernah bersyukur untuk kondisi kehidupan ibu-ibu, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk relasi, kemungkinan ibu-ibu masuk ke dalam perangkap dosa, ketamakan, tidak pernah bersyukur. Orang yang tamak tidak pernah bersyukur dan berusaha menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Orang yang complacent, cepat puas diri, adalah orang yang tidak berusaha melihat peluang, potensi untuk mencapai yang lebih baik. Kita ingin menjadi orang yang memiliki contentment, orang yang memiliki rasa bersyukur di dalam diri kita. Mengandalkan Tuhan, berjuang sebaik mungkin, setiap tahap Tuhan pimpin kita, kita bersyukur, tapi tidak puas diri. Kita mengandalkan Tuhan lagi, berdoa lagi, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami supaya ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan Engkau menyelamatkan kami dengan satu tujuan, yaitu supaya kami menjadi berkat dengan melakukan perbuatan baik. Ajar kami untuk tidak cepat puas diri. Ajar kami juga untuk tidak menjadi orang yang tamak. Tapi ajar kami untuk menjadi orang yang tahu bersyukur untuk segala sesuatu. Tapi setelah bersyukur tidak puas diri dan berhenti. Tapi terus menggali potensi, mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Sehingga hidup kami semakin berbuah dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus mengurapi dan memeteraikan kebenaran ini di dalam hati mereka dan memampukan mereka untuk menerapkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.